Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fusti Manha Asri dari SMA Negeri 1 Subah. Dan saya Ibu Amrina Rasyada dari SD Negeri Subah 01. Saya Siti Badaria, SD Negeri Gemuk 2. Kami akan menampilkan mempraktekkan coaching. Saya sendiri akan bertindak sebagai observer. Saya sebagai coach Saya sebagai coach. dengan masalah yang akan kita lihat sebentar lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Amrina. Apa kabar Ibu? Baik. Ini tadi ada telepon, ada apa ya kira-kira ya? Oh gini, saya nanti akan mencoba menjadi coach pada rekan kerja saya. Oh begitu. Iya. Iya. Nanti untuk menjadi coach itu kompetensi apa saja yang ingin Anda capai untuk beliau? Tentunya dalam kompetensi yang akan saya capai yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Iya baik. Dari keempat kompetensi itu kira-kira apa ya kompetensi yang ingin Anda kembangkan? Saya akan mengembangkan indikator pencapaian yaitu coaching mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, kemudian coaching juga mampu menuangkan segala keluh kesahnya maupun permasalahannya, dan coaching mampu menghasilkan sebuah tindakan atau tanggung jawabnya dalam pencapaian sebuah solusi atau tindakan gitu. Ya, baik, kalau begitu selamat melakukan tugas Anda, semoga sukses dan lancar. Semangat ya Bu. Ya, semangat. Terima kasih. Bisa Sama-sama. saya panggilkan coachingnya? Iya, silakan Bu. Ya, ya. Sudah ada 2 orang ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Siti. Ya. Ini sedikit mengganggu kerja Anda. Gimana? Tidak sih, justru saya yang akan mengganggu ini Bu. Saya tuh mau curhat Bu sebetulnya. Sudah lama sih pengen curhat, tapi baru ada waktu sekarang ya Bu ya. Iya. Masalah anak di kelas Bu. Gitu. Iya. Jadi kan kita kan sekarang penerimaan siswanya kan pakai zonasi ya Bu ya. Oh iya, oke ya. Nah, zonasi ini ternyata ada efek sampingnya Bu. Jadi di kelas saya itu ada anak yang karena menggunakan zonasi dia bisa masuk ke sekolah kami, tetapi sebetulnya kalau dilihat secara sekilas itu anak-anak ini tuh harusnya masuknya pakai jalur inklusi Bu, karena dia membutuhkan penanganan khusus, atau mungkin kalau bisa saya bilang mungkin harusnya mereka itu sekolahnya di SLB begitu, sekolah luar biasa. Tapi karena rumahnya dekat dengan sekolah, akhirnya bisa ikut pembelajaran saya, ikut pembelajaran kami di sekolahan gitu, jadi masuk karena rumahnya dekat. Yang jadi kendala adalah mereka tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain Bu. Itu yang jadi kendala kami. Jadi memang agak sedikit menghambat pembelajaran di kelas Bu. Oh gitu. Berarti yang Anda rasakan di sini yaitu tentang PPDB dengan menggunakan alur zonasi pada siswa yang berkebutuhan khusus. Iya, nggih. Kalau mungkin ini memang kita tidak boleh menolak siswa nggih, karena anak masuk kan memang harus kita terima dan harus kita didik gitu. Ya. Dan mungkin yang mau saya tanyakan ke Bu Siti, mungkin yang mau kita diskusikan ini adalah apa sih yang harus saya lakukan untuk menangani anak ini gitu. Oh gitu ya. Kita sharing saja ya Bu. Kita Ya. kan intinya hanya ngobrol-ngobrol saja. Ya. Tidak boleh kita terlalu span gitu ya. Ya. Santai saja. Nggih. Nah, dari Anda yang sampaikan tadi, gimana misalnya kok dengan apakah jarak dari rumah ke SLB yang sudah ada sekolahnya itu jauh? Kira-kira gimana Bu? Kalau ke SLB, saya kok tidak paham nih Bu, ke
SLB itu jaraknya lebih jauh apa enggak, cuman mereka punya keinginan untuk masuk ke SMA, Bu. Oh gitu. Tapi, ya, mereka tidak ada keinginan untuk masuk SLB, ingin normal seperti teman-teman yang lain gitu. Terus tindakan Anda bagaimana kalau nantinya diterima terus bisa belajar di situ? Apakah cara pembelajarannya dibedakan atau bagaimana, Bu? Iya, karena kondisinya anak berbeda, Bu. Ini yang kemarin saya lakukan sih ya, pembelajarannya saya bedakan, Bu. Seperti contohnya ketika anak presentasi, ya teman-temannya yang lain presentasi, mereka saya tanya mau presentasi di depan teman-teman atau dengan saya, misalkan gitu. Mereka tidak berani ngomong di depan banyak orang karena memang mentalnya belum jadi, Bu. Oh gitu, jadi ya. memang akhirnya saya bedakan. Terus untuk pembelajaran mereka juga saya kasih tambahan waktu, Bu. Jadi ketika teman-teman pulang, mereka tak minta untuk tidak pulang duluan. Ada 2 anak, Bu, yang seperti ini. Jadi dua anak itu saya minta untuk nanti pulangnya ya, nanti saya tambahi materi dulu gitu. Sementara seperti itu, Bu. Itu yang bisa saya lakukan seperti itu. Apakah itu sudah sesuai ya? Ya oke ya, itu sangat bagus ya. Berarti kita harus bisa membedakan antara yang anak yang biasa ya, Bu ya, dengan anak yang inklusif atau yang berkebutuhan khusus, dengan waktu diperpanjang ya. Jadi membedakan antara yang satu dengan yang lainnya ya. Itu Menerapkan diferensiasi betul. iya, ini. iya. Bagus, itu sangat bagus sekali. Berarti kita lebih Ibu lebih santai, kemudian Ibu juga lebih mendalami anak tersebut ya, karakter anak tersebut, kemudian anak tersebut menjadi akan merasa senang mungkin ya, Bu ya, Iya. perasaan seperti itu, dan itu merupakan sebuah kemauan dia sendiri kan ya, Bu? Betul, Iya. kemauan dia, dan memang sekolah kan tidak boleh menolak, Bu ya. Oh iya. Kita tidak boleh menolak anak, tidak boleh mengeluarkan anak, Iya. hanya karena mereka berbeda Berbeda dengan dengan- teman-temannya. oh, oke. Itu kan jadi kesalahan. Jadi Iya. ya mau tidak mau kita yang mengalah, kita Oke. yang menurunkan ego kita yang bahasanya ya, kita yang merangkul mereka. Oh, iya. Gitu. Ya, memang sebagai guru kita harus sebagai penuntun ya, Iya. tentunya sebagai penuntun dan pemomong anak-anak. Iya, Jadi harus kita telateni, terus kita lakukan seikhlas ya, sesuai dengan hati nurani kita ya, agar anak tersebut merasa senang dan bahagia tentunya. Gitu. Oke. Mungkin harapan saya sih nanti pemerintah ada solusi ya, Bu, untuk inklusi ini bagaimana ya, misalkan apakah tetap diterima tapi ada tes Ruang khusus gitu. Atau mungkin dites dulu nih bakatnya kemana nih. Jadi kalau memang di sekolahan SMA dia tidak mampu tuh dikasih solusi untuk dipindah kemana begitu. Enggak kemudian pokoknya mau tidak mau karena dia mau di situ harus diterima gitu kan. Jadi kasihan anaknya sebetulnya. Iya. Jadi malah di kelas itu sering dibully, Bu. Saya malah kasihan Iya. sama anak itu mungkin. Iya. Ya walaupun kita tetap sebagai guru, teman-temannya pastilah kita pasti mengedukasi untuk tidak boleh ada bullying dan lain sebagainya. Tapi ada bullying itu tetap terjadi, Bu, sekali dua kali tetap Iya, terjadi. tentunya ya, karena anak-anak sekolah ya, masih Iya, sekolah, betul. apalagi di tingkat SMA dengan kenakalan remaja ya. Iya. Seperti itu. Maklum ya, Bu ya. Iya. Jadi harapan kedepannya bagaimana, Bu? Ya harapan saya walaupun dengan pelan ya mereka menyerapnya dengan pelan, tapi harapan saya mereka pun bisa mendapatkan ilmu yang mungkin sama atau mungkin setara dengan teman-teman yang lain, Bu. Tidak dibedakan terus gitu, tapi walaupun dibedakan pembelajarannya, tetapi ilmu yang diterima dia itu sama dengan teman-teman yang lain. Gitu sih yang harapan saya seperti itu. Tentunya Ibu sudah mengambil tindakan yang baik, yang bagus ya nantinya untuk anak tersebut, agar anak tersebut bisa sejajar dengan temannya untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan haknya tentunya. Itu harapan saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kita sudah ngomong sebentar, menyerahkan waktu jenengan untuk berbagi kepada saya. Gimana rasanya, Bu? Rasanya apa, Bu, mengajar? Perasaannya Oh, gitu loh setelah kita gitu. curhat gini. Setelah curhat ya, Bu, ya plong sih, Bu. Iya. Yang tadinya kan dipendam sendiri nih. Aduh, anak ini begini, bagaimana ya saya menanganinya ya.
ya walaupun saya mungkin benar apa enggak saya lakukan gitu, tapi tadi Bu Siti sudah menguatkan saya bahwa itu sudah bagus Bu, ya saya jadinya agak plong gitu Bu ini. Oke, iya. Terima kasih atas penguatannya Ibu. Iya, ini ya sama-sama ya kita ya. Jadi kapan kira-kira tindak lanjut yang Anda ambil tadi bisa saya mendengar gitu loh. Jadi tersampaikan misalnya, terus saya bisa nanti menghubungi saya lagi gimana? Oh bisa. Agar hasilnya itu kita bisa mengetahui gitu loh. Oke, bisa Bu. Atau 1 bulan lagi Bu ya, mungkin kita lihat progresnya ya Bu Gitu, ya. seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya Iya, atas terima waktunya. kasih. Ya, terima kasih. Oke. Kembali ditugas ya Bu. Iya, terima kasih Bu Siti. Mari Bu. Ya. Bagaimana Bu Siti sudah melakukan proses coaching barusan? Dari proses barusan, apakah yang Anda harapkan tadi sudah tercapai atau sudah sudah dapat yang Anda harapkan sudah didapat, seperti apa tadi, kompetensi dan indikator? Ya sudah Bu ya. Saya tadi sudah menggunakan dengan mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator dari pencapaian coaching tadi yaitu mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang dengan menyamakan kesetaraan dalam pembelajarannya dan membagi waktunya, memperpanjang waktunya antara siswa yang siswa yang biasa, siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi ada sedikit waktu meluangkan dari coaching tadi. Ya baik, jadi dari kegiatan tadi kira-kira Bu ya, kompetensi apa lagi nih yang nanti ingin dikembangkan setelah panjenengan melakukan coaching ini? Oh ya, nanti saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan menggali informasi dari coaching tadi. Kita menggali, kemudian kita juga mengambil kesimpulan dari yang sudah dilakukan tadi. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Semoga semuanya mendapat hasil yang terbaik dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Tadi nyun sewu ya Bu, tadi kita sudah menggunakan alur tirta dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah yaitu permasalahan yang dihadapi dari coaching tadi, kemudian ada kedepannya tindak lanjut atau aksi yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai guru tentunya. Seperti itu Bu. Ya berarti jenengan sudah melakukan alurnya sesuai dengan yang diharapkan ya Bu, dan juga dengan rasa tadi. Ya demikian, bagus sekali, terima kasih atas kegiatan hari ini Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Untuk sesi yang kedua ini saya tetap menjadi observer, Saya menjadi coach. Dan saya menjadi coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kristi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Amrina. Apa kabarnya nih? Baik Ibu. Itu tadi malam Pak saya dengar kelunding ada WA, kira-kira jenengan mau ketemu saya gitu ya? Iya Bu, saya itu mau hari ini itu ada janji dengan Iya. Ibu Siti. Jadi Bu Siti itu minta untuk di coaching hari ini. Jadi saya minta pendapat Ibu Amrina ini menjadi observer saya. Oh begitu, baik, nanti saya coba bantu ya Bu Iya. ya. Jadi dalam coaching ini kira-kira kompetensi apa saja nih yang ingin Bu Kristi dapatkan? Yang pertama Ibu, saya ingin kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh dari Ibu Siti. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi pendengar aktif.
untuk kegiatan nanti. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa, Ibu. Iya, betul sekali. Nah, dari 4 kompetensi ini kira-kira indikator apa sih yang ingin Bu Fristi capai? Yang ingin saya capai, yang pertama saya ingin si coachnya, ini Bu Siti nanti itu mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, kemudian coachingnya juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik, begitu Ibu, setelah kegiatan coaching nanti. Baik, iya begitu ya. Nah, kalau begitu selamat melaksanakan tugas sebagai coach. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Monggo bisa dipanggil Bu Sitinya sebagai coach. Terima kasih. Ibu Siti, monggo. Iya. Silahkan perkara Ibu. Ya, selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Bu Fristi. Iya, kan kemarin sudah callingan dengan saya Bu ya. Oke, iya. Bu ingin curhat. Nah, ini ada waktu, kebetulan masih ada waktu kosong. Kita bisa ketemu ya Bu ya. Oke, iya. Nah, selama curhat ini nanti harapan saya Ibu Siti bisa hadir penuh di sini, tidak memikirkan yang di rumah, tidak memikirkan yang lain-lain ya Bu. Kita bisa hadir di sini untuk bisa ngobrolnya bisa lebih dekat gitu ya Bu ya. Iya. Iya, baik. Kira-kira apa ini Bu Siti yang mau dicurhatkan dengan saya? Iya, gini ya Bu ya. Saya itu mampu di kelas 6. Iya. Terus tadinya kan saya di kelas rendah gitu Bu. Saya kaget gitu. Di kelas 6 itu anak-anaknya kan sudah besar-besar ya Bu. Kenakalannya tentu kan banyak yang nakal gitu ya, dibanding dengan anak-anak yang tadi di kelas rendah gitu. Nah, yang saya rasakan gini Bu ya, apakah saya itu kurang mampu gitu, ataukah saya itu terlalu keras, ataukah saya gimana ya Bu, perasaan saya kok merasa kurang gitu dalam menghadapi anak-anak tersebut, karena anak tersebut itu hanya sukanya ngobrol ya Bu. Di kelas? Iya, ngobrolnya ada di kelas, kalau di kantin berlama-lama. Oh, nggak masuk kelas gitu Iya, ya? kalau bel sudah masuk gitu, itu tidak langsung masuk Bu, atau baris gitu tidak, tapi yang masih di kantin. Nanti setelah masuk gitu males. Kalau tak bersemangat kalau ada pembelajaran, sukanya bermain sepak bola, di luar. ya, gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar. Terus aku berpikir begini, oh aku kurang mampu ya mengajar di kelas tinggi gitu, tidak bisa mengondisikan anak-anaknya, apakah akan saya lakukan gitu Bu. Jadi saya bingung gitu loh. Gitu. Aku minta Sudah. ya, Oke, sudah cara nih ya ada ya, gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya Ibu, apakah waktu pertemuan pertama dengan anak kelas 6 Ibu Siti sudah ada kesepakatan kelas? Sudah ada, Kesepakatan kelas. sudah ada, tapi tidak dilakukan gitu loh. Ada konsekuensi ketika anak masuknya terlambat, atau mungkin di kesepakatan itu dikatakan misalkan kalian tidak sesuai dengan jadwal masuk kelas, berarti apa konsekuensinya anak-anak? Mungkin kesepakatan dan pertemuannya sudah ada atau belum Bu? Ada, tetapi kok tidak mengindahkan gitu loh. Setiap ada peraturan ya ditulis, ya dicatat, ya dipahami, tetapi anak-anaknya itu tidak mengindahkan gitu. Jadi apakah ini anak-anak sudah tidak mau diatur lagi gitu loh? Maksudnya gitu, seperti itu. Iya. Berarti anak ini ada aturan pun diterjang Iya. Aturan dibuat untuk Padahal kan dilanggar. masih anak kelas 6 SD Iya, kelas kan 6. gitu. Justru kalau anak kelas 6 itu biasanya memang masa-masa anak mencari perhatian ya Bu ya. Iya, kalau anak kelas bawah kan mereka masih manut, diatur ya. Kalau kelas 6 itu Iya. masih anak-anak yang ingin diperhatikan. Mungkin bentuk mereka untuk minta perhatian mungkin Bu Siti ya. Atau mungkin di pembelajaran Bu Siti sudah menggunakan berbagai metode Bu, atau mungkin monoton saja ngajarnya di kelas? Oh iya, dengan melihat seperti itu saya berpikir Bu, akhirnya saya juga berpikir untuk menghasilkan ide baru, apakah nanti anak-anak tersebut supaya tidak bosan. Akhirnya saya juga membuat pembelajaran yang langsung praktek gitu Bu. Langsung Ternyata setelah anak tersebut saya beri pembelajaran yang langsung praktek,
antusias Bu, berarti anak itu sering bermain gitu loh. Oh, prakteknya bermain ya Bu ya? Iya, praktek dan bermain. Iya. Dengan apa ya? Kalau misalnya pelajaran olahraga gitu ya juga Semangat. semangat di luar. Kalau olahraga itu langsung keluar gitu. Tapi kalau pembelajaran, apalagi pembelajaran matematika, kemudian IPS, kelas 6 kan IPS kan sulit ya Bu. Nah, dia lesu gitu loh. Hampir ya, tidak semua sih, tapi sebagian besar. Ada kurang lebih 5 siswa gitu. IPS itu lebih ke hafalan ya Bu? Iya, menghafal. Negara-negara. Gitu, iya. Apa namanya, mungkin menghafal kepala negara, kemudian bendera, kemudian apa itu pulau ya, negara-negara pulau buta ya, gitu. Itu Ibu menyampaikan materinya itu bagaimana Bu? Saya menyampaikan materinya kadang menggunakan LCD dengan gambar-gambar di laptop, kemudian juga anak-anak saya suruh menggambar peta, kemudian juga menggambar bendera-bendera dari ASEAN atau negara-negara yang lain yang kelihatannya sulit. Itu anak antusias Bu. Tetapi kalau pembelajaran yang sekiranya memikirkan pemikiran terus menghafal itu lesu gitu loh. Oh iya, menghafal ya. Kalau metode menghafal, Ibu pernah menggunakan lagu mungkin untuk menghafal? Oh ya belum ya Bu. Belum ya? Iya. Mungkin dengan lagu Bu, anak kan lebih suka dengan praktek ya. Oh iya. Mungkin dengan dibuatkan lagu, mungkin loh ya. Oke ya, nanti akan coba ya Bu ya. Coba ya, ini belum Bu. Kalau untuk lagu memang belum ya. Nanti akan saya coba. Misalnya lagu apa itu ASEAN, anggota ASEAN gitu ya. Berjumlah 11 negara gitu ya Bu ya. Coba nanti akan saya praktekkan ke anak-anak. Mungkin anak-anak lebih suka ya, atau dengan diiringi musik bisa ya Bu ya nanti. Bisa cari musiknya Bu ya? Bisa ada musik instrumen ya, kita download di YouTube atau gimana. Bisa gitu, anak-anak kayaknya lebih semangat ya Bu ya. Lebih semangat gitu. Berarti nanti rencana aksi Ibu adalah selanjutnya apa Ibu habis ini Bu? Rencananya ya kita akan menerapkan pembelajaran tadi yang sudah Ibu berikan ya. Sedikit solusi dari Ibu ya. Itu dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya, dengan nyanyi-nyanyi, dengan nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, ya, lompat-lompat ya, oke, ya. Agar anak tersebut senang, tidak jenuh, karena berarti dengan melihat seperti itu anak itu sukanya bermain gitu ya Bu, bermain, jadi hanya bermain saja, tidak memikirkan, otak kita sudah tidak di lagi ya, pikir tidak mampu kiranya seperti itu. Iya, memang kita menjembatani banyak anak sih ya Bu. Anaknya kita banyak Bu, gak cuma satu. Kepalanya banyak. Jadi karena kepalanya banyak, ya kita harus caranya biar anak-anak itu kepalanya semuanya nyambung gitu ya. Dengan kita yang kita sampaikan dengan berbagai metode memang perlu, mungkin dengan LCD tadi bisa, dengan menyanyi, dengan melompat, dengan kegiatan di luar kelas mungkin nanti semuanya akan kena semua gitu nih Bu. Baik. Itu berarti rencana aksinya dari Ibu akan coba ya Bu akan mencoba menggunakan metode itu. Nah kira-kira saya bisa mendengar cerita Ibu nanti setelah itu diterapkan, apa sih efek sampingnya atau dampaknya yang dirasakan Ibu? Saya boleh ya dapat ceritanya ya Bu ya? Boleh nanti setelah saya praktekkan ya dengan anak-anak, nanti Ibu akan saya konfirmasi gitu ya hasil dari kegiatan yang saya lakukan tadi berhasil atau tidakkah ya, karena kita juga tentunya ada kebersihan juga ada yang tidak ya. Semoga dukungan dari Ibu dan doa tentunya agar anak-anak tersebut bisa lebih baik dan bisa menerima pembelajaran dengan baik dan saya bisa menerapkan ya Bu. Semoga bisa ya Bu ya. Semoga. Terima kasih Ibu. Ini sudah banyak sekali curhatnya ya. Alhamdulillah sudah terurai ya Bu. Sudah sedikit lega gitu ya. Tidak curhatkan jenengan jadi sudah sedikit lega. Tadinya gimana Bu rasanya Bu? Rasanya tadinya di sini Bu, di pikiran buntet gitu loh. Semoga memberi solusi ya Bu ya. Itu sebetulnya solusi dari Ibu sendiri sih. Tadi saya cuma memancing saja. Ibu juga sudah luar biasa, bisa mendidik anak-anak yang luar biasa. Semoga anak-anak
tidak mengecewakan ya Bu ya, jadi Iya. anak yang luar biasa. Baik Ibu Siti, terima kasih atas waktunya. Saya ini masih ada yang pekerjaan yang lain, jadi mohon maaf tidak bisa lama-lama ya Bu Siti. Iya, enggak apa-apa ya. Terima kasih, mungkin Ibu Siti bisa kembali ke kelas untuk Iya, mengajar terima lagi. kasih. Terima kasih ya Bu. Yes, selamat siang. Baik, Ibu Kristi baru saja telah melaksanakan proses coaching ya. Sangat menarik sekali Bu, saya dengarkan. Jadi dari coaching baru saja, apakah Anda sudah memperoleh apa yang Anda harapkan dari coaching tersebut? Sudah Ibu, saya sudah mendapatkan apa yang saya harapkan Ibu. Saya tadi sudah mencoba untuk menggali, ya sebelum saya menggali, saya mencoba untuk menghadirkan Ibu Siti secara penuh di sini. Saya ajak untuk jangan pikirkan yang lain gitu ya, itu menghadirkan Ibu Siti secara penuh di sini. Kemudian saya juga mencoba mendengarkan keluh kesahnya beliau dengan rasa juga. Kemudian saya juga mencoba memantik, memberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memantik dan berbobot. Jadi supaya Ibu Siti bisa mencari solusi sendiri nantinya. Harapan saya Ibu Siti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan diri saya. Begitu Ibu. Jadi apakah tadi alur tirtanya pun sudah didapatkan? Sudah diterapkan? Sudah Ibu. Yang pertama tujuan tadi ada tujuannya adalah gimana sih agar bisa menguasai anak kelas 6 dengan baik gitu ya. Mungkin dengan tadi saya memberikan coba pemantik, beliau kemudian bisa mengambil dari pemantik saya, kemudian mengidentifikasi masalah, apakah anak-anak sudah dicoba dengan cara ini, cara itu, begitu. Kemudian saya juga tadi menanyakan untuk rencana aksi selanjutnya bagaimana. Kemudian saya juga menanyakan kapan ya saya bisa lihat lagi hasilnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, terapkan di kelas gitu. Jadi setelah melakukan coaching tadi, kira-kira pasca supervisi tadi itu kira-kira yang akan dikembangkan apa lagi Bu dari yang tadi itu? Yang mau dikembangkan ide-idenya Bu, ide-ide dari Bu Siti tadi mungkin masih bisa dikembangkan sekali gitu untuk masalah mengelola kelas di anak-anak SD kelas 6 mungkin idenya masih bisa dikembangkan, tidak hanya dengan lagu, mungkin bisa dengan yang lain, gerakan untuk menghafalkan, mungkin dengan permainan game gitu, mungkin masih bisa dikembangkan Bu. Harapan saya Ibu Siti bisa mengembangkan ide itu lebih banyak. Ya, baik, terima kasih Bu Kristi sudah melakukan kegiatan hari ini dengan baik. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik pula Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Amina. Baik, untuk sesi ketiga ini Bu Siti akan berperan sebagai Observer. saya Bu Amrina akan berperan sebagai coach. Dan saya Ibu Festi sebagai coach. Selamat menyaksikan kembali. Selamat sore Bu Amrina. Selamat sore Bu Siti. Iya, ini mengganggu Anda. Tidak apa-apa Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Oke, ya. Ini Bu sedikit. Ibu akan melaksanakan supervisi akademik ya? Nggih Bu. Dengan guru siapa ya Bu? Kebetulan untuk kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Fristi. Ya. Dalam pelaksanaan supervisi nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan dicapai nantinya Bu? Dalam supervisi nanti atau coaching nanti saya akan berusaha menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta akan mendengarkan dengan rasa Bu. Iya. Indikator tercapainya apa yang akan nanti Ibu pakai dalam supervisi Ibu Fisti? Iya, saya akan mencoba membuat beliau Bu Kristi untuk mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Iya. Tentunya nanti supaya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, kita dapat menghasilkan sebuah kebijakan maupun keputusan Ibu dari indikator yang akan Ibu sampaikan atau Ibu laksanakan. Selamat
melaksanakan supervisi. Semoga lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Boleh saya panggil Bu Kristinya? Oh boleh, monggo. Bu Kristi, mangga. Ibu. Ya. Oh iya, ini Bu Kristi Iya, ya. betul, Ibu. Oh iya. Ya, assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam Ibu Amelina. Ya, apa kabar nih hari ini? Baik Ibu. Iya, yang sudah kita obrolkan tadi, kiranya Bu Kristi ada yang mau diceritakan ya dengan saya. Boleh berbicara sekarang Bu? Iya. Boleh ya saya curhat ya Ibu ya. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya itu ingin curhat Bu sebetulnya. Ini untuk masalah anak di kelas, nggih. Di kelas kami, di kelas saya itu ada anak yang memiliki masalah di menerima pembelajaran. Karena ini kan PPDB kemarin kan menggunakan jalur zonasi ya Bu ya, jadi tidak menggunakan nilai sama sekali. Siapapun rumah yang dekat sekolahan diterima gitu. Dan ternyata itu memberikan dampak yang ada beberapa dampak yang memang yang kami rasakan. Seperti contohnya yang ini ada dua anak yang mereka itu seharusnya mungkin menurut saya mereka harusnya sekolahnya di sekolah SLB Bu. Karena cara mereka menangkap apa yang kita sampaikan, cara mereka mengkomunikasikan sesuatu itu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi kita sebagai pihak sekolah juga tidak bisa menolak. Ketika ada anak yang masuk di sini, kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengeluarkan. Jadi kan mau tidak mau kan kita tetap mengajar gitu ya Bu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pembelajaran otomatis sedikit banyak adanya anak ini mengganggu pembelajaran Bu. Anak-anak yang lain ketika saya mengajar saya harus lebih intens dengan dua anak ini, otomatis yang lain akan sedikit banyak terabaikan gitu. Itu yang jadi masalah saya Bu gitu. Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Saya sudah bisa menangkap apa yang Bu Kristi risaukan, yang Bu Kristi jadi beban. Nah, jadi kira-kira dalam pembicaraan kita kali ini apa ya yang ingin Bu Kristi capai? Saya ingin dua anak ini tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kita tanpa harus kita keluarkan atau kita kesampingkan. Tapi juga saya juga ingin berjalan bersama gitu Bu. Teman-teman yang lain juga ikut mendapatkan pembelajaran yang baik gitu Bu. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi untuk dalam hal ini kira-kira nih ya langkah-langkah apa saja nih yang akan ditempuh Bu Kristi untuk menyelesaikan semuanya ini? Yang sudah saya lakukan ya Bu, saya tidak tahu kalau teman yang lain. Kalau yang saya lakukan kedua anak ini, itu saya minta untuk tambahan jam. Jadi pulang sekolah, teman-teman yang lain pulang, mereka berdua saya tahan untuk tidak pulang dulu. Nah, kalian jangan pulang, saya mau kasih materi tambahan. Karena komunikasinya sulit, cara mereka menangkap sulit, jadi memang saya harus hadir penuh Bu, tidak bisa disambi yang lain gitu. Jadi memang harus jam tambahan gitu. Jadi ya mau tidak mau saya meluangkan waktu pulang sekolah, saya masih mengajar mereka berdua gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya memfasilitasi mereka berdua. Kalau bahasa sekarang itu diferensiasi ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu nggih. Nggih, diferensiasi. Iya, betul. Jadi Bu Kristi melakukan treatment yaitu dengan menambah jam ya, menambah jam pelajaran. Itu bagus sekali Bu. Nah, kira-kira nih selain menambah jam itu strategi apa lagi nih yang kiranya dipikirkan Bu Kristi agar anak juga bisa mendapatkan materi pelajaran yang lebih gitu? Nah, itu Bu, saya juga masih bingung Bu. Apakah perlu ya saya mungkin minta bantuan temannya menjadi tutor sebaya gitu ya Bu ya. Mungkin nanti akan saya coba Bu ya, itu mungkin bisa. Jadi akan saya tunjuk teman mereka yang mungkin anaknya mau rondoi, bahasanya apa ya bahasanya ya, mau ngemong gitu ya, telaten, mungkin saya akan jadikan mereka sebagai tutor untuk kedua anak ini mungkin Bu ya. Itu yang belum saya lakukan sih Bu. Mungkin bisa nanti saya akan coba cari teman 2 orang yang bisa mendampingi mereka untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu ya. Iya, bagus sekali Bu itu rencananya Bu. Jadi selain kita sebagai guru ya kan, temannya pun mungkin
bahkan justru kadang bahasa tenang itu lebih tersampaikan gitu ya Bu ya. Betul. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu itu untuk melaksanakannya itu Bu, atau teman guru yang lain gitu misalnya? Mungkin yang bisa dibantu apa ya Bu ya? Saya mungkin permasalahan ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain juga, bagaimana kita mau tanya nih teman-teman yang lain itu mengajarnya gimana sih gitu, apakah disamakan dengan teman-teman yang lain. Kalau disamakan kok kayaknya kasihan kedua anak ini begitu. Kalau saya boleh memberi usulan ya seperti tadi, dikasih jam tambahan, atau mungkin yang tadi barusan, mungkin yang ide saya tadi barusan Ibu, dengan menambah dengan meminta bantuan temannya sebagai tutor gitu. Jadi tugasnya tutor ini nanti mendampingi mereka berdua ketika kesulitan dan sebagainya. Ketika kedua anak ini kok kesulitan dan temannya juga mengalami kesulitan, mungkin baru bisa minta bantuan ke Bapak Ibu guru. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu itu Bu, idenya Bu. Jadi kira-kira nih untuk ide menghadirkan tutor SPE itu akan dilaksanakan mulai kapan Ibu? Nah itu saya akan coba ya Bu. Ini kan tes ya Bu ya. Nanti saya juga lihat kemarin nilai mereka belasan Bu, tidak tinggi sih Bu. Duh kok nilainya seperti ini ya. Mungkin memang segera harus dilakukan itu Bu. Dan mungkin nanti di tahun ini atau semester depan ya, di semester yang akan datang, kalau sudah selesai ini ya pembagian raport liburan masuk itu, mungkin langsung akan saya buatkan untuk saya tunjuk anak yang menjadi tutornya untuk dua anak ini Bu. Dengan mungkin saya iming-imingi nilainya saya kasih tambahan gitu ya, yang penting mereka masih mau mendampingi temannya yang lain gitu mungkin Bu ya. Iya bagus sekali Bu itu Bu. Iya, jadi tadi itu permasalahan Bu Kristi tentang anak yang apa ya Bu, berkebutuhan khusus ya, maksudnya yang berbeda dengan temannya yang spesial ya, menurut saya itu namanya sekarang spesial ya Bu ya. Semoga anaknya menjadi lebih baik ya Bu, sesuai yang Bu Kristi harapkan ya Bu. Amin. Jadi setelah percakapan kita ini apa nih yang dirasakan Bu Kristi sekarang? Saya menjadi punya ide baru nih Bu. Tadinya kan tidak kepikiran ada tutor ya Bu ya. Kok sekarang jadi kepikiran nih, oh benar juga kayaknya kalau dibuatkan tutor, kayaknya anak akan lebih nyaman, mungkin komunikasinya juga lebih enak daripada dengan gurunya gitu. Itu yang saya rasakan, berarti saya mendapat solusi lain selain jam tambahan. Iya betul sekali Bu. Nah, jadi alhamdulillah ada manfaatnya ya Bu ya pembicaraan kita kali ini. Jadi dari semua ini kira-kira apa nih yang Bu Kristi dapatkan dari awal sampai akhir kita berdiskusi ini? Yang saya dapatkan solusi Bu, Iya. Solusi untuk menghadapi kedua anak yang spesial ini. Selain yang sudah saya lakukan, ada solusi lain seperti tadi. Saya mencoba untuk nanti setelah ini saya akan cari siapa anak yang bisa menjadi tutor, yang bisa saya percaya dan mau ngomong. Karena harus sabar ya Bu. Iya, menghadapi anak harus sabar ya Bu ya. Iya bagus sekali Bu. Iya kebetulan ini saya sebentar lagi ada keperluan Bu. Jadi kita cukupkan sampai ini dulu ya Bu ya. Nanti beberapa waktu lagi saya tunggu hasilnya ya Bu. Bagaimana sih jenengan melakukan aksi tadi, melakukan solusi-solusi tadi untuk anak, apakah hasilnya menjadi anak yang lebih bisa lebih baik dari sebelumnya begitu ya Bu. Saya tunggu ya Bu ya. Terima kasih Bu Amina. Kalau begitu saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya sama-sama. Mari Ibu. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya, dengan Bu. Ibu Kristi. Tentunya indikator capaian pengembangan yang diinginkan apa Bu tadi? Iya, tadi sudah sesuai dengan yang saya harapkan ya Bu. Yang pertama tadi menghadirkan kesadaran penuh ya Bu Kristi, itu benar-benar terbuka menceritakan apa sih masalahnya, bagaimana, itu tidak ada yang ditutup-tutupi itu. Iya, dan saya juga mendengarkan ya dengan selain itu juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau. Tentunya tadi sudah menggunakan alur cerita yang sesuai Bu dalam Ibu coaching Ibu Kristi ya. Saya rasa demikian. Tadi saya sudah ada tujuan sudah tercapai, kemudian
identifikasi Iya. masalah sudah, Rencana rencana juga tindak sudah. aksi dan tanggung jawabnya Iya. ya, Saya karena harapkan begitu ya, pencapaian. Bu. Ya. Dalam coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan yaitu prinsip coaching yang sesuai kemitraan, yaitu keakraban dan kenyamanan dalam pembicaraan. Jadi Ibu sudah sangat baik sekali, Bu, sudah menghadirkan coaching dengan keakraban, persaudaraan tentunya ya, kemitraan. Iya, jadi tidak tegang ya Bu. Iya. Iya. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan nantinya berdasarkan hasil coaching yang baru saja Anda laksanakan? Mungkin nanti untuk selanjutnya, untuk tindak lanjut saya akan mencoba mendengarkan dengan rasa Bu, karena tadi belum sampai segitu ya. Oh iya. Dengan tadi sudah mengeluarkan ide-ide yang cemerlang juga sudah, dan menyelesaikan masalah juga mudah-mudahan terselesaikan dengan Oh baik. iya, baik. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu, Ini sama-sama. saya sebagai observer mohon maaf ya mengganggu Anda. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam, Bu.